Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku Hanariana Permatasari. Oke sahabat semua, di video kali ini aku akan membahas tentang tips yang kedua ya, part 2 dari part yang pertama dari video sebelumnya, tentang bagaimana biar bisa jadi CPNS. Kalau di video sebelumnya itu kan lebih ke tips-tips teknis gitu ya, dimulai dari tahapan-tahapannya. Kalau di video kali ini tuh lebih ke mitos versus fakta tentang penerimaan CPNS. Jadi biar sahabat semua yang berminat jadi CPNS itu lebih termotivasi, lebih yakin juga gitu bahwa oh jadi PNS tuh ternyata kayak gini ya gitu. Untuk lebih ke membuka wawasan sahabat semua aja sih gitu, biar sahabat tuh nggak termakan hoax gitu, lebih yakin dan lebih percaya diri, lebih optimis juga. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu, jadi CPNS itu sulit banget. Ini adalah mitos ya. Faktanya adalah jadi CPNS itu relatif mudah karena cara-caranya itu gampang banget dipelajari, dan pokoknya kalau kita mau berusaha insya Allah bisa dilancarkan, dimudahkan gitu, karena udah ada informasinya, lalu juga udah ada tahapan-tahapannya seperti apa, tesnya juga seperti apa, konkret banget, mudah banget untuk dipelajari. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh usaha, ikhtiar, belajar, teliti, insya Allah kita pasti berhasil. Oke? Yang kedua, jadi CPNS itu tertutup banget, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa tahu informasinya. Ini juga mitos ya. Jadi ada anggapan bahwa CPNS itu informasinya hanya dari mulut ke mulut. Nah, faktanya adalah penerimaan CPNS, apalagi di zaman-zaman sekarang ya, sekarang ini itu sangat terbuka, informasinya tuh terbuka banget. Tinggal bagaimana kita bisa memilih mana informasi yang valid dan yang tidak valid gitu. Nah, biasanya penerimaan CPNS itu informasinya dari Kemenpan ya, dari website Kemenpan, lalu dari website BKN, dan biasanya untuk mendaftar itu kita di satu pintu ya, di portalnya SSCN punya BKN gitu. Nah, selain website itu biasanya itu bukan website resminya gitu. Dan biasanya dari SSCN itu diarahkan ke website instansi-instansi terkait, misalkan di websitenya Kemenkumham, di websitenya Pemprov Jabar, misalkan seperti itu. Gimana caranya kita bisa membedakan mana website yang betul atau yang bukan? Itu gampang banget ya. Biasanya kalau milik pemerintah itu diakhiri dengan go.id ya, go.id, dan sahabat semua pastinya udah tahu hal tersebut ya. Nah, jadi kalau misalkan cuman kayak broadcast di WhatsApp, lalu ternyata kita buka website resminya ternyata belum ada, berarti itu cuman hoax aja gitu. Jadi pokoknya selama kita mau melek IT, insya Allah informasi itu sangat-sangat terbuka ya. Gimana tergantung kita mau mengupdate informasi dan bagaimana kita bisa memilih mana informasi yang valid, mana yang tidak valid gitu. Yang ketiga, kalau mau jadi CPNS itu harus jadi honorer dulu. Ini juga mitos ya. Aku nggak tahu kalau di penerimaan CPNS di zaman sebelumnya mungkin seperti ini gitu, sehingga mungkin mitos ini berkembang sampai sekarang. Tapi di zaman sekarang ini itu udah nggak berlaku ya gitu, karena justru sekarang ini yang ditekankannya adalah penerimaan CPNS secara umum gitu. Jadi nggak usah ngehonor dulu. Maksudnya yang dari fresh graduate juga kan bisa langsung ikut gitu, siapapun bisa gitu, nggak harus tenaga honorer yang udah bertahun-tahun kerja di instansi pemerintahan gitu. Makanya kalian yang fresh graduate, yang kerjanya apapun, mau ikutan CPNS, nggak usah berkecil hati ya. Selagi kalian mampu, kalian mau berikhtiar, insya Allah kalian berhasil gitu kan. Sementara sekarang ini justru yang jadi honorer ini yang galau ya, bagaimana kelanjutan nasibnya gitu, karena mitosnya kan honor dulu berapa tahun nanti diangkat CPNS otomatis. Mungkin di zaman dulu seperti itu ya gitu. Tapi kalau sekarang tuh itu udah nggak berlaku. Kalau mau jadi CPNS ya harus daftar
tesnya, lalu ikuti tesnya, skornya tertinggi ya baru bisa jadi CPNS gitu kan. Ini juga pengalaman aku pribadi ya. Jadi dulu tuh setelah aku lulus kuliah gitu, aku sempat kerja di sebuah SD, dan tapi niat aku tuh bukan jadi CPNS dengan ngehonor dulu gitu. Aku tuh waktu itu cuman pengen ngisi waktu, nyari pengalaman gitu, bukan juga untuk nyari uang ya, karena gaji honorer itu kan kecil banget gitu. Terus ternyata pas aku kerja di sana malah waktu aku terambil banyak sehingga aku kurang bisa melakukan aktivitas yang lain. Terus orang-orang tuh banyak yang bilang, ketika aku resign dari SD itu banyak yang bilang, ih sayang dong gitu, nanti kamu kerja jadi honorernya tuh putus gitu, nanti kamu susah jadi CPNS. Terus kataku, ya justru saya keluar ini biar saya bisa punya banyak waktu buat bisa belajar banyak, biar saya sukses gitu CPNS-nya. Kalau saya terus-terusan honor dan waktu saya terambil banyak, kapan saya belajarnya gitu kan. Saya juga tidak bertujuan pengen bertahun-tahun terus diangkat CPNS otomatis, enggak gitu. Saya pengen nyari pengalaman aja, sementara untuk jadi PNS-nya saya pengen belajar bener-bener, pengen terprogram. Ketika saya ikut tes, saya langsung lolos gitu. Nah, dan juga buat sahabat-sahabat yang udah jadi tenaga honorer juga, jangan berharap banyak gitu ya, kayak saya mau honor dulu nih 10 tahun gitu biar nanti diangkat CPNS otomatis. Mending teman-teman ikut aja jalur umum gitu, mending teman-teman mati-matian belajar biar ikut tes, skornya bagus baru keterima CPNS. Jadi tidak menggantungkan harapan di masa kerja honorer kayak gitu. Memang sih pas angkatan aku pribadi, pas aku tes 2014 akhir itu memang dibedakan ya, ada 2 jalur, ada yang umum, aku ikut yang umum, dan ada honorer K2 gitu. Sebenarnya sama aja sih ya, tidak diistimewakan gitu, tidak ada nilai plus. Yang udah honorer itu dapat nilai poin plus biar jadi CPNS, enggak sih gitu. Cuman memang beda jalur aja gitu ya. Yang pasti mah ikut tes harus tetap ikut tes gitu ya. Dan mungkin yang membedakannya adalah paling nilai plusnya itu kalau udah ngehonor, nanti di masa kerjanya itu lebih lama dan mungkin itu berpengaruh ke gaji. Itu aja sih perbedaannya gitu. Sementara kalau memperebutkan posisi formasi CPNS-nya mah nggak ada perbedaan sih, nggak ada nilai plus gitu. Jadi saran dari aku sih, daripada berharap banyak menggantungkan dari pengen ngehonor dulu deh biar gampang jadi CPNS, mending ikut yang umum-umum aja kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau mau jadi CPNS itu harus punya orang dalam. Ini juga mitos ya. Jadi mungkin ini juga pengalaman dari zaman-zaman dulu dimana nepotisme itu sangat kental gitu ya, dimana kalau orang jadi CPNS biasanya itu tuh keluarganya tuh PNS juga gitu. Jadi dan dulu tuh ada kayak sistem tambal gitu ya, atau tambal sulam gitu. Jadi kalau bapaknya pensiun, si anaknya bisa menggantikan kayak gitu-gitu. Tapi itu dulu ya, sekarang tuh udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Intinya kalau mau jadi CPNS, ya kita harus melek informasi, ikuti tesnya, belajar, raise skor yang tinggi, bersaing sama orang lain. Udah cuman gitu doang. Jadi ini benar-benar mitos ya. Kalau dulu mungkin ya masih kayak gitu sistemnya. Kalau sekarang sistemnya itu udah terbuka banget dan transparan. Oke? Yang selanjutnya harus pakai uang ratusan juta. Ini juga mitos. Ini masih terkait sama nepotisme, sama KKN juga ya. Jadi nggak harus punya uang ratusan juta ya, nggak harus nyogok kayak gitu-gitu. CPNS itu sangat-sangat terbuka banget sekarang. Saudara aku pernah termakan hoax ini sih. Ya itu kurang informasi ya menurut aku. Jadi ya udah keluar uangnya, ya udah nggak jelas nasibnya, ya gimana lagi gitu. Sekarang kan udah nggak bisa kayak gitu ya. Akhirnya si orang yang dapat uangnya kabur, terus saudara aku juga nggak jadi CPNS. Makanya sekarang ini harus pandai-pandai melek informasi, tidak boleh termakan hoax, harus mau membuka wawasan kayak gimana sih sekarang tuh sistem CPNS sekarang kayak gitu. Oke? Jadi jangan mau ya keluar uang ratusan juta sampai kayak gitu. Di video sebelumnya kan aku udah bilang jangan pelit uang gitu. Itu tuh paling cuman puluhan ribu atau ratusan ribu doang, cuman buat beli buku, fotokopi, bolak-balik legalisir, beli kertas folio, beli alat tulis, foto persyaratan. Cuman itu doang yang keluar. Itu investasi sih gitu ya. Karena
karena kalau kita bener-bener ikhtiar itu kan insya Allah kita akan berhasil ya gitu. Sementara kalau nyogok uang ratusan juta itu jangan sampai deh ya gitu. Oke, yang selanjutnya adalah proses seleksinya adalah sangat ribet. Ini juga mitos karena seleksi CPNS sekarang ini sangat-sangat praktis ya menurut aku gitu. Dari mulai kita mendaftarnya via online gitu kan, nggak harus datang ke kantor-kantor. Terus juga persyaratan administrasinya juga sekarang cenderung sangat praktis ya gitu. Kalau dulu kan kita mendengar harus ada kartu kuning, harus ada SKCK dari kepolisian. Kalau nggak salah sekarang tuh udah dikurangi yang kayak gitu-gitu tuh. Yang penting ada KTP, ada terus ijazah juga ijazah terakhir, nggak usah yang harus dari SD gitu. Pokoknya nggak ribet, tinggal kita upload, paling scan juga berapa dokumen gitu kan. Terus paling kalau mau kirim dokumen juga kan ada pos. Dan seleksi itu juga kan sangat sedikit ya, kayak aku waktu itu alhamdulillah pas di Pemprov Jabar 2014 itu cuma 1 tahap CAT aja. Sekarang kan rata-rata cuman CAT atau TKD sama SKB itu ya. Paling di beberapa instansi yang ada beberapa tahap kayak kesemaptaan, kesehatan, paling cuman kayak jadi polisi, lapas, beberapa formasi aja lah ya yang ada beberapa tahapan itu mah gitu. Sementara yang lainnya itu praktis banget gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau mau ikutan. Dan tidak seribet sekolah kedinasan juga ya. Kalau kedinasan kan beberapa tahapan, kalau CPNS ini sangat mudah. Yang penting kita mau teliti dan mau sungguh-sungguh. Oke. Selanjutnya adalah hasil tes itu tidak berpengaruh, karena yang berpengaruh itu adalah hasil KKN. Ini juga mitos ya, terkait dengan yang sebelum-sebelumnya. Sekarang itu udah nggak bisa KKN-an di CPNS, itu nggak ada. Karena hasil tes itu kan sangat terbuka ya. Kayak hasil CAT itu langsung keluar, pas kita keluar itu kan langsung dipajang tuh di papan skor ya, langsung tahu kita skornya berapa, kita ranking berapa gitu kan. Nggak ada permainan lagi kayak gitu. Dan kalau ada apa-apa ya kita bisa nuntut gitu, kita tinggal mendokumentasikan skor kita berapa, kita urutan keberapa. Jadi nanti ketika amit-amitnya ada yang tidak sesuai gitu ya, kita kok skor tertinggi tapi kita tidak dipanggil ke seleksi selanjutnya, atau kita kok nggak lolos gitu, itu bisa kita komplain. Kayak waktu aku itu pokoknya selesai tes itu kan alhamdulillah aku ranking pertama di sesi aku, terus skor alhamdulillah kan. Terus ayah aku tuh langsung menyarankan aku untuk mendokumentasikan skor itu, foto atau apa, pokoknya aku harus ingat skor aku berapa, biar kalau ada apa-apa tuh aku bisa komplain, nih skor aku segini gitu, kok aku nggak lolos kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah soal-soal dalam tes CPNS itu sangat-sangat sulit. Ini juga adalah mitos ya, karena soal-soal CPNS itu relatif sangat mudah untuk dipelajari. Kalau kita persiapan, kita fokus, kita latihan sungguh-sungguh, insya Allah pasti dapat skor yang tinggi. Kalau menurut aku sih dibandingkan sama soal-soal SNMPTN ya, lebih gampang soal tes CPNS jauh ya, sama soal testan apalagi jauh gitu. Karena dulu aku gagal ya, berapa kali SNMPTN gagal, terus STAN juga gagal karena aduh itu soalnya udah tingkat dewa banget lah, itu mah kan ada integral dan sebagainya. Kalau CPNS itu gampang banget ya, TIU, TWK, TKP itu tuh gampang semua. TIU tentang logika dasar, matematika dasar, cenderung gampang dipelajari, apalagi kalau kita sering latihan. Terus kalau TWK kita tinggal belajar tentang sejarah sama PKN, baca-baca, kayak hitung-hitung baca novel aja. Terus kalau TKP itu kita cari yang paling ideal aja gitu. Jadi nanti diharapkan nanti kita jadi PNS yang ideal gitu, punya karakter-karakter yang baik juga gitu. Oke. Cukup sekian aja mungkin mitos dan fakta yang aku jelaskan di video ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu, bisa bermanfaat, bisa membuat sahabat-sahabat semua lebih termotivasi, lebih percaya diri, lebih optimis untuk ikut CPNS. Ingat ya sahabat semua, semua orang siapapun bisa jadi CPNS. Yang penting memenuhi syarat dan juga bisa ikhtiar dengan sungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan yang berikhtiar ingin jadi CPNS dimudahkan, dilancarkan, ada rezekinya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, apalagi di musim pandemi kayak saat ini. Lakukan hal-hal yang produktif di rumah. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Makasih, dadah!